Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para tamu undangan, Bapak penghulu, dan wabil khusus kepada kedua mempelai yang berbahagia pada hari ini, Saudara Mujahidin Yunus bin Muhammad Yunus dan adik kami Sofiah Umar binti Umar hafizahumullahu ta'ala, dan kepada keluarga dari masing-masing pihak mempelai yang kami tidak bisa sebut satu persatu namanya. Insyaallah ta'ala semua dari kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barusan kita telah mendengarkan sebuah akad pernikahan, sebuah ikatan yang sangat kuat yang dibahasakan dalam Quran dengan mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istri-istri kalian telah mengambil dari kalian wahai para suami suatu ikatan yang sangat kuat. Itulah ikatan pernikahan, akad pernikahan. Maka dengan terjalinnya akad pernikahan, maka seorang laki-laki telah melepas status lajangnya menjadi seorang suami. Demikian pula seorang wanita menjadi seorang istri. Maka kita doakan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Mari kita doakan bersama, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberkahimu di saat kau bahagia. Semoga Allah menurunkan berkahnya kepadamu di saat engkau sulit. Dan semoga Allah menyatukan kalian berdua di atas kebaikan dan kebahagiaan insyaallah. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan terjadinya akad nikah berarti seorang bapak ataukah seorang ibu telah berpasrah hati untuk memberikan putrinya yang nanti di kemudian hari bersama dengan suaminya. Tentu ini bukan perkara yang ringan Bapak Ibu sekalian. Sebab kenapa? Seorang bapak dan seorang ibu, dialah yang membesarkan putrinya, merawat putrinya sampai dia tumbuh dewasa. Tentu sudah banyak pengorbanan yang dia berikan untuk putrinya, sampai tiba saat ini terjadilah akad pernikahan yang pada kemudian hari suamilah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istrinya. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya pernikahan dia merupakan muamalah, tapi di sana ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu yang namanya ibadah harus didasari dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah
seseorang yang menikah dan ingin menjalin sebuah rumah tangga, maka tuluskan niat Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah yang akan menjadi pondasi dan landasan sebuah pernikahan yang akan membangun suatu rumah tangga yang kita inginkan darinya mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kalian pasangan-pasangan kalian dari diri kalian sendiri. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sakinah untuk kalian, dan Allah hiasi dengan kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka sungguh ketika ada dua insan yang telah cocok dan ingin memadu kasih sayang, maka tidak ada yang lebih indah bagi mereka selain pernikahan. Makanya sahabat Ibnu Abbas pernah berkata, lam yura lil mutahabbaini mislun nikah. Tidaklah terlihat antara dua orang yang ingin memadu kasih, tidaklah terlihat yang lebih indah bagi mereka seindah pernikahan. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada kedua mempelai, kami ingin memberikan sedikit nasihat kepada mempelai laki-laki dan kepada mempelai perempuan. Kepada mempelai laki-laki, kami nasihatkan kepada Anda, saudaraku mujahidin, untuk mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah pernah bersabda, Allah Allah fi nisaikum. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Muliakanlah istrimu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena sesungguhnya kata Nabi, kalian telah memegang tangannya dengan amanat dari Allah, dan kalian telah menghalalkan istri-istri kalian itu dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang suami jangan harap masuk surga sebelum dia dimintai pertanggungjawaban tentang istrinya. Dan kalian harus ingat bahwa istri kalian, istrimu adalah seorang makhluk yang lemah. Dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, maka butuh kesabaran untuk membimbingnya. Iya, butuh kesabaran untuk membimbingnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, istausu bin nisa'i khaira, berwasiatlah kepada istri-istri kalian dengan wasiat yang terbaik. Dan Rasulullah mengingatkan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang terbaik kepada istrinya, dan saya adalah orang yang terbaik kepada istriku. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, seraya memuji istrinya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, innaha tabbakhatun li ta'ami, khubbazatun li khubzi, ghassalatun li siyabi, murdiatun li waladi. Sesungguhnya kata Umar, istriku itu dia yang memasakkan makanan untukku, dia yang membuatkan roti untukku, dia yang mencucikan pakaianku, dia pula yang menyusui anak-anakku. Walaysa dzalika biwajibin 'alaiha, padahal itu semua bukanlah perkara yang wajib atas dirinya. Wa yaskunu qalbi biha anil haram, dan hatiku menjadi tenang terhadapnya dari perkara-perkara yang haram. Maka saudaraku mujahidin Yunus bin Muhammad Yunus, kami ingatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Nafkahi istrimu dengan nafkah yang terbaik, pergauli istrimu dengan pergaulan yang baik sesuai dengan wasiat Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan pergaulan yang baik. Dan jangan lupa, yang lebih penting dari itu semua
adalah bimbing dia kepada agama Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, kata Allah, dan jagalah istrimu dan anak-anakmu dari api neraka. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa addibuhum. Maksudnya ajarkan mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab. Seorang laki-laki, seorang pria, seorang suami jangan hanya pintar mencari nafkah rezeki, tapi juga dia harus pintar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat kami kepada mempelai laki-laki, dan nasihat kami kepada mempelai perempuan, kepada adik kami Sofiah Umar binti Umar. Semoga Allah menjaga kamu. Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa istri yang terbaik itu adalah seorang istri allati tasurruhu idza nadhar, yang apabila suaminya memandang kepada dirinya, maka suaminya berbahagia melihat dia. Wa tuti'uhu idza amar. Istri yang terbaik adalah istri yang selalu mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang baik. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yaqah. Dan seorang istri yang terbaik, dia tidak mau menyelisihi suaminya baik pada diri dan hartanya dalam perkara yang tidak disukai oleh suaminya. Ini nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istri yang terbaik. Dan Rasulullah juga mengingatkan, istri calon penghuni surga, hendaknya kau perhatikan perkara ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, nisaukum min ahlil jannah. Istri kalian yang merupakan istri penghuni surga adalah seorang istri yang sangat baik kepada suaminya. Al-waludul wadudul a'ud. Dialah istri yang penyayang. Dialah istri yang senantiasa kembali kepada suaminya. Seorang istri yang tatkala suaminya marah kepada dia, maka dia pun datang kepada suaminya. Dia genggam tangan suaminya, lalu dia berkata, la aduku ghamdun hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak bisa memejamkan kedua mataku sampai engkau ridho kepada diriku. Subhanallah. Inilah istri idaman bagi setiap orang-orang yang beriman. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini nasihat kami kepada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, semoga bisa diterima dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan acara pada pagi hari ini penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak penghulu dan juga kepada tamu undangan, kepada keluarga dan semua yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, dan semoga Allah menurunkan kemuliaannya kepada kita. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.